Menarik untuk dicermati pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam kata sambutan pada perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang ke-60 pada tanggal 12 Desember 2024 di Sentul International Convention Center, SICC. Selain menyampaikan harapannya untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa di tengah situasi dunia yang penuh tantangan dan sedang tidak baik-baik saja, juga menyoroti mahalnya sistem pemilu kita selama ini, bagaimana uang yang banyak digunakan untuk kepentingan pemilu akan lebih berguna jika digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan tersebut juga Presiden mengajak semua pihak untuk mengedepankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perbedaan. Pada kesempatan ini saya ingin menyoroti kedua pernyataan Presiden tersebut, khususnya terkait sistem pemilu yang terlalu mahal dan pentingnya mengedepankan musyawarah demi menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau pandangan saya, pemilunya tidak hanya pada level pilkada saja, tetapi juga pada level presiden dan wakil presiden. Setelah era reformasi 1998, maka sistem pemilu kita mengalami perubahan yang berbeda 180 derajat. Akibat trauma dari praktek pemilu pada asa Orde Baru, sehingga masyarakat alergi dengan praktek Orde Baru lagi. Akibat dari kondisi tersebut, maka melalui bantuan pihak Amerika, terkhusus pada institusi Partai Demokrat Amerika, membantu pemerintah Indonesia untuk menyusun berbagai undang-undang agar peralihan menjadi demokratis dapat segera diwujudkan. Bantuan dari Partai Demokrat Amerika tersebut menyebabkan sistem pemilu kita mengalami perbedaan tanpa memikirkan dan menyesuaikan dengan seperti apa saja secara kultural bangsa Indonesia dalam praktek menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dan selesaikan. Yang saya maksud adalah meninggalkan nilai dasar yang telah tertuang dalam Pancasila, khususnya sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai wujud dan praktek nyata dari sila keempat Pancasila, maka sistem pemilu kita menggunakan lembaga permusyawaratan yang kita kenal dengan nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jadi sebenarnya perubahan mekanisme pemilihan baik di level presiden maupun kepala daerah telah merubah nilai-nilai dasar yang telah tertanam kuat dan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yakni musyawarah. Mengapa penting bermusyawarah? Karena bangsa ini dibangun di atas dasar keanekaragaman, berbeda-beda namun tetap satu, karena slogan bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bermakna, kita menyadari bahwa kita memang asalnya berbeda-beda, karena perbedaan ini adalah anugerah dan karena itu wajib dijaga. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 meredefinisi makna demokrasi tidak lagi musyawarah mufakat, tetapi berbasis individu atau voting. One man, one vote. Yang bermakna mengabaikan makna tunggal ika. Kita tanpa sadar sebenarnya telah menggunakan sistem demokrasi liberal, di mana dibangun atas nilai-nilai dasar individualisme sehingga dasar perhitungan dalam pemilihan presiden dan kepala negara bagian, federal, adalah individu. Jika di Indonesia, nilai ini diterapkan sebenarnya tidak tepat jika nilai-nilai individu yang digunakan dalam pemilihan. Karena makna demokrasi di negara yang menganut demokrasi liberal dan individualisme memang pada pendekatan individual. Mengapa seharusnya musyawar dan mufakat yang menjadi pedoman dasar dalam mengambil keputusan di negara ini? Karena kita menghargai keputusan bersama tanpa ada pendekatan menang, dan yang kalah, sebaliknya jika pendekatan dalam sistem pemilu berbasis voting, maka prinsipnya peduli amat masyarakat yang kalah jagoannya, dan tidak sesuai dengan pilihan yang menang. Yang kalah tidaklah menjadi perhatian karena prinsipnya zero-sum game. Yang kalua wajib mengakui yang menang dan harus menerima kondisi tersebut. Yang menang tidak perlu memperhatikan yang kalah. Dalam masyarakat, kita tidak menginginkan ada pihak atau golongan yang terluka dan menimbulkan perbedaan tajam. Karena itu akan lebih cocok pemilihannya diwakilkan oleh wakil masyarakat, sehingga para wakil masyarakatlah yang memilihkan pemimpin yang terbaik bagi mereka.
Pemilihan ini dilakukan oleh anggota Masuyarakat dan partai politik yang berada di MPR. Akibat dari sistem pilpres dan pilkada gaya liberal, kita akan sulit menemukan pemimpin yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai presiden. Yang penting menang, terkenal, dan memiliki banyak modal, kompetensi menjadi tidak penting. Pendekatan sistem pemilu kita yang digunakan selama lebih 20 tahun lebih, seperti yang kita rasakan saat ini, menimbulkan friksi dan pengkotak-kotakan kelompok masyarakat, yang memiliki dampak luas di tengah masyarakat, di mana sampai memendam perasaan yang terluka sampai pada pemilu periode berikutnya. Belum lagi aspek biaya yang mahal, namun yang terpilih kurang berkualitas seperti yang telah dirasakan dan disadari oleh Presiden Prabowo lalu terlalu mahal. Kita bisa melihat praktek sistem pemilu presiden dan kepala daerah selama ini sudah semakin jauh dari nilai-nilai etika dan moral, karena hanya ada satu prinsip yakni menang, dan menang dengan cara apapun dilakukan. Bahkan peraturan dan perundang-undang dilanggar asal menang, para elit politik banyak yang mengabdi pada kekuasaan dan berusaha tetap menjaga jabatannya dengan berkoalisi dengan pihak yang akan menang, sehingga sebenarnya melacurkan diri untuk tidak menjalankan kewenangannya berbasis nilai-nilai etika dan moral. Dampak lain, aparatur sipil negara, ASN, sangat sulit netral sehingga turut terlibat dalam pencalonan presiden dan kepala daerah. Harus diakui bahwa praktek sistem pemilu pada masa Orde Baru telah menyimpang, tapi tidak berarti kemudian sistem yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa ini harus juga dihapus. Karena nilai-nilai tersebut sudah menjadi budaya bangsa, sehingga jika dihilangkan akan menimbulkan dampak buruk bangsa ini. Saya tidak sependapat dengan para pengamat yang mungkin kurang menyadari pandangannya, bahwa kalau dikembalikan ke sistem pilkada di daerah dengan menyerahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sama dengan memundurkan sistem demokrasi kita. Saya malah menilai mereka ini terlalu mengagung-agungkan demokrasi Barat, dan selalu menjadikan demokrasi Barat sebagai contoh terbaik, tapi lupa bahwa sistem demokrasi tersebut, khususnya dalam sistem pemilu, kita sudah pasti tidak cocok dengan akar budaya bangsa kita, atau para pendukung tersebut tetap mempertahankan karena mereka kurang paham saja. Kita berharap mereka ini jangan sampai menjadi agen-agen Barat untuk selalu mengarahkan bangsa ini agar tetap dengan sistem yang diinginkan Barat. Yang menurut Prabowo, sebenarnya tidak ada negara yang senang jika kita maju. Dan pemimpin yang terpilih adalah faktor terpenting bagi kemajuan negara. Semestinya kekurangan praktek sistem pemilu Orde Baru diperbaiki agar tidak terulang penyimpangan yang mereka lakukan selama ini. Tapi jangan malah merubah dan semakin jauh dari nilai-nilai dasar yang tertuang di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45, di mana selama ini seringkali kita dengar dari para pejabat negara bahwa kita tidak boleh merubah atau sudah menjadi harga mati yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tapi kenapa sistem pemilu kita yang jelas-jelas melanggar Pancasila sila keempat tidak dikembalikan agar sesuai dengan dasar sistem pemilu kita? Yang menjadi catatan bahwa kegagalan berfungsinya MPR karena fungsinya diselewengkan untuk kepentingan Soeharto dan para elit Orde Baru yang menggunakan MPR sebagai alat legitimasi, terpilihnya Soeharto selaku presiden berkali-kali hingga sampai kurang lebih 32 tahun. Jadi agar tidak melanggar Pancasila, maka mekanisme MPR dikembalikan fungsinya dengan perbaikan yang signifikan, sehingga ke depan tidak menjadi alat kepentingan politik. Apa ruginya jika sistem pemilu menggunakan voting lewat suara dari masyarakat pemilih? Berikut adalah ruginya, yaitu 1. Potensi terjadinya polarisasi. Karena melalui sistem voting, maka sistem voting dapat menyebabkan polarisasi di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ketika hasil pemilihan ditentukan oleh suara mayoritas, kelompok minoritas mungkin merasa terpinggirkan atau tidak terwakili, yang dapat memperburuk perpecahan sosial. 2. Kurangnya dialog dan komunikasi.
Proses voting seringkali bersifat final dan tidak memberikan ruang untuk diskusi lebih lanjut setelah keputusan diambil. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. 3. Risiko manipulasi dan kecurangan. Sistem voting rentan terhadap manipulasi, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika tidak ada pengawasan yang ketat. Hal ini dapat merusak integritas pemilihan. 4. Keterbatasan partisipasi voting. Dalam sistem voting, partisipasi masyarakat bisa terbatas pada mereka yang memiliki akses dan kemampuan untuk memberikan suara. Kelompok-kelompok tertentu seperti masyarakat marginal mungkin tidak terlibat secara aktif. Musyawarah dapat melibatkan lebih banyak pihak dan memberikan kesempatan bagi semua suara untuk didengar, termasuk mereka yang biasanya terpinggirkan. 5. Hasil yang tidak memuaskan. Hasil dari sistem voting mungkin tidak selalu mencerminkan keinginan atau kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, terutama jika pemilih tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat. 6. Kehilangan nilai-nilai kebersamaan dengan voting, maka proses voting dapat mengurangi nilai-nilai kebersamaan dan kolaborasi, karena fokusnya lebih pada hasil akhir daripada proses pengambilan keputusan itu sendiri. Sebaliknya, jika sistem pemilu kita menggunakan sistem musyawarah dan mufakat, keuntungannya adalah sebagai berikut. 1. Dalam musyawarah, ada kesempatan untuk mendengarkan berbagai pandangan dan mencapai konsensus yang dapat memperkuat persatuan dan mengurangi ketegangan antar kelompok. 2. Musyawarah mendorong dialog dan pertukaran ide, yang dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih diterima oleh semua pihak. 3. Musyawarah, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari potensi manipulasi, lebih sulit untuk dimanipulasi secara langsung karena melibatkan diskusi terbuka dan partisipasi banyak pihak. 4. Musyawarah dapat melibatkan lebih banyak pihak dan memberikan kesempatan bagi semua suara untuk didengar, termasuk mereka yang biasanya terpinggirkan. 5. Dengan musyawarah, keputusan diambil setelah mempertimbangkan berbagai perspektif, sehingga hasilnya lebih mungkin mencerminkan kepentingan bersama. 6. Musyawarah menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi, yang dapat memperkuat hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. 7. Menghindari konflik horizontal di antara karena para pendukung calon berbeda pilihan. Dan 8. Tentu saja dengan musyawarah biaya pemilu akan efisien. Kesimpulan, kedua sistem tentu memiliki kelemahan dan kekurangan. Seperti sistem voting tentu memiliki kelebihan dalam hal efisiensi dan kejelasan hasil, namun juga ada beberapa kerugian yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam konteks masyarakat yang beragam. Sebaiknya musyawarah di sisi lain dapat memberikan ruang untuk dialog dan konsensus, tetapi mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai keputusan. Pilihan antara kedua sistem ini harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang ada, sehingga lebih cocok dengan kultur di tengah masyarakat.